Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga kita pada siang hari ini diberikan nikmat dan kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang tidak kita inginkan sebenarnya. Kegiatan ini sebetulnya saya tidak inginkan, namun dengan catatan kawan kita, sahabat kita mestinya 2-3 hari yang lalu sudah harus dibebaskan. Kawan-kawan sekalian, Iwo Indonesia dari awal tanggal 11 kawan kita kalau tidak salah ditangkap tanggal 10. Ini buktinya kalau Iwo Indonesia dari tanggal 11 telah meminta surat kuasa dari kawan-kawan kita yang di dalam. Ini buktinya. Dan ini saya gunakan langsung dari kantor hukum saya. Ini bisa difoto sama teman-teman sekalian, bahwa kita objektif membantu, mendampingi kepada kawan-kawan kita dan sahabat kita yang ada di dalam 4 orang itu. Ini buktinya. Surat kuasa ini saya tanda tangani ini tanggal 11 Oktober para sahabat. Jadi kalau ada ungkapan bahwa Iwo Indonesia tidak peduli terhadap kawan kita dan sahabat kita yang 4 orang, saya bantah, karena surat kuasa ini sudah saya buat. Namun surat kuasa ini diabaikan. Makanya itu kita berencana DPP Iwo Indonesia akan sampaikan dan kita akan buat laporan di Polda Jawa Barat terkait diskriminasi. Saya advokat yang sah diangkat oleh undang-undang, dan surat kuasa saya tidak difungsikan untuk mendampingi kawan-kawan kita yang sudah dinyatakan tersangka dan ditahan. Lalu yang kedua, sahabat sekalian, hari ini adalah hari yang akan kita bacakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap kita, ya, ini tolong dibagikan ketua harian pada kawan-kawan. Jadi konkret, jadi tidak kata orang, tidak dengan bisik-bisik tetangga. Saya datang langsung ke Purwakarta untuk siap mendampingi kawan kita, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Ya, sambil berjalan, inilah pernyataan sikap kami Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wartawan Online Indonesia dan seluruh DPD dan DPW Jawa Barat untuk mendampingi kawan kita. Yang pertama, Iwo Indonesia akan melakukan pembelaan terhadap sahabat jurnalis yang saat ini ditahan di Polres Purwakarta, baik di luar dan di dalam pengadilan. Yang kedua, Iwo Indonesia menyatakan tindakan penegakan hukum, tindakan penangkapan dan penahanan yang dialami pada 4 jurnalis di Purwakarta oleh penyidik yang tidak melakukan prosedur manajemen penyidikan secara benar. 3. Unsur pasal yang disangkakan pada 4 orang jurnalis di Purwakarta, Iwo Indonesia menganggap terlalu mengada-ngada dan perkara tersebut sangat terlihat dipaksakan. 4. Iwo Indonesia menduga adanya kriminalisasi yang dialami 4 orang jurnalis di Purwakarta oleh oknum yang merusak sinergitas antara jurnalis dengan penegak hukum. 5. Iwo Indonesia meminta kepada penyidik pada Polres Purwakarta, jaksa penuntut umum pada Kejari Purwakarta, hakim yang menangani perkara 4 jurnalis pada Pengadilan Negeri Purwakarta untuk meninjau kembali berkas perkara dan memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. 5 pernyataan sikap itu kami buktikan dengan berdasarkan surat penahanan. Saya sudah baca para sahabat, ternyata kawan kita ini bukan tertangkap tangan, namun dilaporkan. Yang anehnya adalah kenapa poin 2 itu kita nyatakan manajemen penyidikan tidak dilakukan secara benar. LP ini, laporan polisi garing 1043/9/22 Jabar, Res PWK tanggal 10 Oktober. Jadi kawan kita ini dilaporkan tanggal 10,
ditangkap tanggal 10, ditahan tanggal 10. Ini yang saya nyatakan bahwa manajemen penyidikan ini menurut saya kurang benar. Mungkin hak itu adalah hak penyidik, namun kita pun selaku pembela kawan kita, sahabat kita yang ada di dalam, kita boleh berpendapat. Dan itu hari ini kita buktikan dengan adanya membuat pernyataan sikap dan kita lakukan konferensi pers terbuka terkait pembelaan para sahabat kita yang ada di Kabupaten Purwakarta.